Nah, rakyatlah yang kemudian menentukan terbentuknya pemerintahan suatu negara. Nah, dari situlah kemudian dikatakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Nah, pemerintahan itu strukturnya sudah ditetapkan, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Jadi rakyat sebagai pemegang kekuasaan ini memang memperoleh mandat dari mana? Dari rakyat. Jadi kecuali yudikatif ini yang tidak bisa diintervensi. Karena dia fungsinya apa? Untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, sementara eksekutif dan legislatif inilah yang kemudian dia merupakan representasi daripada kedaulatan rakyat. Nah, maka dari itulah kemudian bagaimana cara membentuk eksekutif dan legislatif di dalam prinsip kedaulatan rakyat ini. Maka di dalam negara demokrasi dibuat yang namanya suprastruktur politik. Jadi di dalam negara demokrasi ini dibuat yang namanya apa? Suprastruktur politik. Atau dengan kata lain dibuatlah yang namanya kendaraan. Nah, kendaraan ini yang kemudian di dalam negara demokrasi dimanapun berada, ya, di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia itu, suprastruktur politik ini diberi nama partai politik. Diberi nama partai politik. Sehingga apa? Sudah menjadi keharusan di dalam suatu negara demokrasi bahwa keberadaan partai politik itu wajib hukum. Lupa kalau tidak ada partai politik bagaimana? Chaos ya. Nanti setiap orang bakal berebut kekuasaan ya. Setiap orang nanti bisa saling sikut dan saling sikat ya. Tidak beraturan ya. Nah, maka dari itulah kemudian dikonsolidasikan agar apa? Agar tidak semrawut ya. Agar setiap orang tidak kemudian merasa punya hak untuk merebutkan kekuasaan. Ya, karena yang diperebutkan ya kekuasaan ini untuk duduk di eksekutif, untuk duduk di legislatif. Ini adalah kekuasaan negara. Nah, ini adalah apa? Kekuasaan negara. Nah, akhirnya apa? Dikonsolidasikan melalui suatu organisasi yang diberi nama partai politik. Nah, dibentuknya partai politik inilah kemudian cara konstitusi atau undang-undang dasar menerjemahkan ketentuan pasal 28 di mana di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul. Nah, partai politik itu adalah cara menerjemahkan hak berserikat atau berkumpul. Ya, jelas ya. Nah, akhirnya dibentuklah yang namanya partai politik sebagai satu kendaraan, sebagai bentuk wujud daripada hak berserikat atau berkumpul. Nah, tentu sebagai wadah partai politik ini ya, pasti punya yang namanya tujuan, pasti punya yang namanya program kerja, pasti punya yang namanya visi misi, pasti punya ideologi yang diperjuangkan. Karena tiada lain memperebutkan kekuasaan ini adalah dalam rangka apa? Untuk memegang atau untuk memegang kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, maka kekuasaan itulah yang nantinya ditujukan atau didedikasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itulah semangat ya yang ingin dibangun. Kenapa kemudian keberadaan partai politik itu menjadi sangat penting sekali di dalam negara
demokrasi. Akhirnya berkumpul, orang-orangnya berkumpul, yang memiliki kesamaan tujuan, yang memiliki kesamaan ide, ya, yang memiliki kesamaan pemikiran. Ya. Nah, kan banyak ya, kalau semisal ya, di antara kita semisal ada yang punya kecenderungan untuk suka membela kelompok tani, kelompok buruh misalnya, atau kelompok orang-orang wong cilik misalnya. Nah ini cocok untuk apa namanya tujuan dari mana ini partai banteng misalnya. Nah, kan tagline-nya kan gitu, lalu apa namanya berpihak pada wong cilik ya, berpihak pada apa buruh ya. Atau kemudian di antara kita semisal punya keinginan bahwa saya ini kok orangnya kok agamis ya. Nah, orangnya kok Islamis. Orangnya kok suka pelihara jenggot. Kumis, jenggot. Lalu kemudian apa namanya batuknya ada tanda 6 atau 12 gitu ya. Nah, suka kajian-kajian Islam yang rahmatan lil alamin. Terlebih-lebih punya mazhab untuk menjalankan sunnah Rasul. Biasanya yang demikian itu suka pakai baju warna hitam. Atau saya ini kok suka memperjuangkan suara anak muda. Ada debatnya banyak ya. Jadi tujuan partai itu macam-macam sekarang ya. Ada yang tujuannya itu untuk mengajak anak muda aktif berpolitik misalnya. Nah, itu ya partai yang baru itu ya, partai saja. Atau kok di antara kita ada yang jadi artis ya. Artis itu sukanya ke partai amanat nasional ya. Jadi pengelompokan itu sangat wajar sekali karena apa? Partai politik itu pasti punya yang namanya tujuan, punya yang namanya ideologi. Ada yang ideologinya nasionalis, ya, ada yang ideologinya Pancasialis, ya, ada yang ideologinya tidak jelas. Ya. Pokoknya yang penting suaranya banyak, menang pemilu. Ya. Ya itu yang namanya partai politik. Ya. Jadi punya ideologi, nah disitulah kemudian kaderisasi itu dilakukan. Karena apa? Karena di dalam ketentuan konstitusi itu untuk menduduki jabatan eksekutif dalam artian presiden, di dalam ketentuan pasal 6 itu sudah jelas bahwa presiden itu hanya bisa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi tidak bisa independen, tidak bisa. Sementara legislatif DPR, ini apa hukumnya wajib melalui partai politik, boleh independen. DPD baru ini perorangannya.
Nah, partai punya tujuan, punya ideologi ya, punya program, punya visi misi ya. Kalau Anda bergabung dengan partai X, kita memperjuangkan nelayan, kita memperjuangkan buruh, kita memperjuangkan para pengusaha, kita memperjuangkan kelompok wanita, macam-macam ya. Nah, itu sama halnya nanti kalau sudah kita ada pemiluan atau pemira di tingkat fakultas atau di universitas, itu contoh eksperimentasi kecil daripada bagaimana cara negara itu dibentuk ya. Ada yang apa namanya? Kan kalau di mahasiswa itu nggak ada partai politik ya. Dulu zaman saya ada partai politik mahasiswa. Kendalikan tapi mereka oleh organisasi ekstra. Loh, apakah boleh Pak? Boleh saja, bisa saja. Nah, punya program, punya tujuan. Nah, sehingga disitulah kemudian partai politik itu menjadi satu fungsinya, dia adalah sebagai sarana kaderisasi politik. Dia mengkader, mencetak orang-orang yang akan dipilih, orang-orang yang akan ditempatkan di jabatan-jabatan publik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Lalu kemudian yang kedua, fungsi partai politik adalah sebagai aspirasi, menurut aspirasi. Maka dari itu kalau ada kenaikan harga BBM, kenaikan harga pangan, kenaikan harga atau kebijakan yang kemudian dianggap tidak terhadap kepentingan rakyat dan sebagainya, partai politik yang duduk di parlemen yang kemudian bersuara. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai komunikasi politik. Di antara partai politik ini nanti akan menjadi ruang komunikasi. Bagaimana ini keputusan yang akan kita ambil, partai A apakah sepakat atau tidak dengan keputusan dengan partai yang lainnya, sikapnya bagaimana, menerima atau menolak. Itulah partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Agregasi kepentingan, fungsi yang keempat, agregasi agregator, apa? Memperjuangkan kepentingan. Kepentingannya warga masyarakat butuh jalan, infrastruktur, butuh kesehatan, butuh pendidikan. Partai politik ini yang kemudian nanti akan memperjuangkan ketika kader-kadernya duduk di jabatan eksekutif atau legislatif. Ya, jadi ini ada 4 fungsi daripada partai politik. Maka dari itulah kemudian kedudukan partai politik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Meskipun kadang kita melihat dari itu realitas, ya, seringkali kita mengkritik partai politik hari ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ingin bertanya Pak, dalam beberapa kasus, misalnya seperti di Indonesia ada beberapa wakil rakyat itu dengan secara terang-terang menerangkan kalau bahasa-bahasanya mereka di DPR itu tidak bisa membuat keputusan sendiri, tapi harus berdasarkan atas perintah ketua umum. Nah, itu dari perspektif hukum tata negara seperti apa? Apakah memang itu dibenarkan atau bagaimana? Ini menarik ya. Idealnya ketika kita sebagai seorang individu memutuskan diri untuk menjadi anggota DPR melalui suatu partai, maka ketika kita terpilih dan ketika kita jadi, maka kita akan
berbicara sesuai dengan hati nurani, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Nah, itulah yang kemudian di dalam hukum tata negara kita seringkali melihat adanya fenomena yang disebut dengan political gap. Apa? Political atau kesenjangan politik antara individu dengan keputusan partai. Dan dari hukum tata negara bagaimana? Apakah hal semacam itu wajar? Ya wajar. Kita melihat kondisi misal ada anggota parlemen tertentu misal yang kritis ya, mengkritik berbagai macam kebijakan meskipun keputusan partainya ikut pemerintah. Dan sering kali kita melihat misal PKB ya, kalau ada anggota PKB ya jangan tersinggung ya. PKB bisa mengkritik soal kebijakan haji di Indonesia. Mana di Indonesia? Kita lihat misal kandidatnya sangat kritis, ya, mengkritik kebijakan haji misal secara individual. Ya. Nah, tapi ternyata yang terjadi apa? Keputusan partai ternyata ikut keputusan mayoritas dalam hal ini ikut pemerintah. Nah inilah yang kemudian di dalam hukum tata negara disebut dengan apa? Political kesenjangan, berarti antara realitas politik yang terjadi secara individual berbeda dengan keputusan partai. Nah jika orang tata negara bagaimana melihat ini ya wajar saja. Sehingga nanti akan menjadi catatan, kita sebagai akademisi atau kita sebagai warga negara nanti akan bisa menilai, oh dulunya partai misal warna hijau ya, ini akan dicatat sebagai partai yang tidak konsisten ya. Nah, ketika dicatat sebagai partai yang tidak konsisten, tidak layak untuk dipilih di pemilihan 2029 nanti ya. Nah, itu nanti akan ada catatan-catatannya ya. Jadi hukum tata negara nanti fungsinya ya akan melihat itu political gap-nya terlalu tinggi atau tidak. Ya. Seringkali mengkritik, seringkali apa nanti keputusan akhirnya misal tidak sesuai bahwa ini yang disebut dengan political gap-nya nanti akan bisa dinilai. Kalau political gap-nya itu tidak konsisten, tidak komitmen, ya nanti masyarakat, entah akademisi, entah organisasi masyarakat sipil nanti akan memberikan catatan. Ya sama halnya kan ketika Anda misal di mana ini namanya pemilihan mahasiswa misalnya, calon-calonnya kan dulu membayar janji loh, nah, pasti kan pilih saya akan memperjuangkan UKT, saya akan memperjuangkan beasiswa, saya akan memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa, memperjuangkan bla 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 dan sebagainya. Ya, kan pasti kan berorasi seperti itu yang dinamakan dengan campaign. Nah, kita belajar hukum tata negara, maka kita nanti akan melihat bagaimana political gap-nya ya. Ketika semisal yang diusung biasanya itu kan banyak itu organisasi ekstra itu KGMI atau KMI ya, atau mana kami atau PMI yang berpolitik di kampus itu ya. Nah, apa itu aku apa ya? Aku gitu ya. Dan nanti kan kita lihat, kita sebagai orang yang belajar hukum tata negara harus kritis ya. Kita nanti akan bisa melihat dan menilai bagaimana political gap-nya. Nah, itu bahasanya apa? Political gap ya. Wah, ternyata setelah jadi presiden, setelah jadi anggota senat, tidak ngapa-ngapain, tidak kerja. Nah, sudah berada semua itu komen-komen itu tidak usah dipercaya.
kan apa namanya, ada catatan, ya, gitu ya. Jadi orang tata negara, ilmu politik akan melihat itu sebagai suatu gap. Kalau gapnya itu terlalu senjang, terlalu tinggi, ya silakan nanti berikan catatan sampai pada satu standar nanti semisal partai A tidak layak dipilih atau partai A blacklist dan sebagainya. Jelas ya? Kalau sudah saya absen, kalau sudah saya absen silakan bisa absen ya.